Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai updatean modul non-root thermal controller. Lumayan banyak juga ya yang request mengenai bahasan modul non-root thermal controller dari Bank Kurodenshi ini. Oke, kita bakalan bahas aja ya. Karena modul ini berkaitan dengan thermal, berarti nanti kita bakalan coba tes dengan menggunakan CPU throttling sebelum dan sesudah menggunakan modulnya. Apakah ada perubahan atau tidak, nanti kita bakalan lihat aja. Bagi kalian yang bertanya, Bang, apa sih fungsi dari modul ini? Jadi, modul ini memanfaatkan value dari thermal service di device Android non-root untuk meminimalkan terjadinya throttling. Jika device kalian mengalami throttling, berarti device-nya akan menurunkan performanya. Jadi seperti itu ya untuk fungsinya meminimalkan throttling yang terjadi di device-nya masing-masing. Langsung aja, di sini sebelum menggunakan modulnya, kita bakalan tes terlebih dahulu masuk ke bagian option. Di number of thread ini defaultnya di angka 20. Kemudian untuk pengetesannya ya kurang lebih selama 5 menitan. Oke, langsung aja kita mulai dari jam 10 lebih 1 menit. Nanti kita bakalan bertemu lagi jam 10 lebih 6 menit ya berarti. Nah, di sini udah ada penurunan teman-teman. Kita bakalan tunggu aja selama 5 menitan. Sudah selesai ya. Dan di sini kalian hasilnya bisa lihat aja. Untuk maksimalnya 131.000, minimalnya di 111.000 dan mengalami throttling ya. Hanya 93% untuk performanya. Sudah selesai mulai dari 10 lebih 1 menit, sekarang udah jam 10 lebih 6 menit, berarti udah 5 menitan. Itu hasil sebelumnya ya, nanti kita bakalan compare atau perbandingkan dengan setelah menggunakan modul ini. Seperti biasa bagi kalian yang mau mencoba, monggo ya bisa dicek aja untuk bahannya di pin komen ataupun di deskripsi. Kalau sudah, tinggal masuk aja ke file manajernya, misalkan di sini ZRC per masing-masing, kemudian masuk ke folder download, dan tinggal dicari aja untuk file modulnya. Waduh, ternyata belum dipindahkan ya untuk file modulnya. Saya pindahkan terlebih dahulu aja ke device ini ya, tunggu teman-teman. Sip, sudah ada ya file thermal controllernya. Namanya itu adalah versi 2.3 update thermal controller. Kalau sudah didapatkan buat bahannya, kalian pindahkan ya, jangan ada di folder download untuk file ini. Bebas mau disalin maupun dipotong ke luar internal seperti ini, tinggal tempel aja. Kalau sudah, tinggal ekstrak di sini dan barulah nanti bakalan ada satu folder baru. Namanya itu adalah thermal controller seperti ini. Kalian di sini inget-inget aja ya buat nama dari foldernya thermal controller. Kemudian untuk menjalankan dari modulnya itu cukup run.sh. Oke, kita bakalan langsung aja sekarang ke cara pemasangan. Untuk pemasangannya itu lebih baik ya menggunakan aplikasi komen seperti Braven, Bookjagger, LADB ataupun aplikasi komen sejenisnya. Misalkan di sini saya menggunakan Braven, tinggal masuk aja ke bagian exchange command dan masukkan untuk commandnya itu adalah sh spasi SD card ya, kemudian garis miring. Nah, di sini kalian sesuaikan ya untuk namanya itu adalah thermal controller. Jangan sampai salah ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal run.sh untuk instalasinya. Kalau sudah seperti ini ya, command yang kalian tulis tinggal ketukeran atau jalankan aja. Tunggu hingga proses dari instalasinya selesai. Sudah selesai ya buat pemasangan atau instalasi dari thermal controller ini. Dan di atasnya itu ada semacam notifikasi dari shell-nya ya, bahwa thermal controller sudah berhasil untuk dipasang atau diinstal. Untuk device yang sedang saya gunakan di sini adalah Realme C31 non-root dan di stok ROM ya, karena untuk Realme C31 ini tidak bisa dioprek. Oke, kalau sudah seperti ini kalian bisa hapus saja buat notifikasi shell-nya, kemudian bisa dihapus semua recent API yang ada di background atau latar belakang. Dan kita bakalan lakukan kembali ya buat pengetesan setelah menggunakan modulnya. Di sini saya bakalan perlihatkan terlebih dahulu di bagian option ya, masih sama di 20 untuk thread-nya.
Kemudian untuk waktunya ya sekitar 5 menitan. Kita start dari jam 10.21, berarti tambah 5 menit berarti 10 lebih 26. Oke, kita bakalan start aja, tunggu ya hingga proses dari tesnya selesai. Sudah hampir selesai. Tadi kita mulai dari jam 10.21 dan selesai di jam 10.26. Sesuai ya, sekitar 5 menitan. Jauh lebih stabil jika dibandingkan sebelum menggunakan modul thermal controllernya. Bahkan di sana ada tulisan no CPU thermal throttling detect. Berarti device ini tidak mengalami thermal throttling setelah menggunakan modul ini. Adapun hasilnya maksimal dapat di 146 ribuan, average atau rata-ratanya dapat di 144 ribu, dan minimalnya itu di 128 ribuan. Kesimpulan yang dapat diambil ya kalian tinggal bandingkan aja atau compare sebelum dan sesudah tes menggunakan modul thermal controllernya. Adapun yang mau mengembalikan lagi ke bawaan tinggal restart atau reboot aja device-nya. Seperti ini aja ya untuk pembahasannya. Jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.